Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Angel Valentina dengan NIM 205220225. PowerPoint ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester 2. Izinkan saya untuk mempresentasikannya. Ada 2 materi yang saya ambil untuk penilaian ujian akhir semester saya, yaitu ada kriminologi dan juga viktimologi. Yang pertama kita bahas adalah kriminologi. Dipandang dari sudut sifat dan objeknya, maka dalam pembahasan pengertian kriminologi dapat dilihat dari 2 sudut, yaitu pengertian kriminologi dalam arti sempit dan dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit berarti mempelajari kejahatan, yang artinya kejahatan yang dibuat oleh orang-orang yang melakukannya. Lalu kriminologi dalam arti luas adalah meliputi kriminologi dalam arti sempit, kriminalistik, dan patologi. Istilah kriminologi sendiri apabila dilihat dari sudut pandang bahasa berasal dari 2 kata, yaitu krimen dan juga logos. Krimen yang berarti kejahatan, logos yang berarti ilmu pengetahuan. Sehingga secara sederhana, kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan berdasarkan ensiklopedia. Kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Pada sudut pandang tadi, kita dapat mengetahui tujuan kita mempelajari kriminologi itu apa. Kita bahas di slide selanjutnya. Tujuan mempelajari kriminologi. Adapun yang menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan, yaitu apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomena yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan penelitian para ahli kriminologi. Dalam kriminologi itu sendiri dapat dikategorikan dalam 2 aspek yang menjadi fokus utama, yaitu yang pertama, ingin menemukan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang. Yang kedua, sekelompok orang dalam melakukan kejahatan. Dalam 2 aspek tersebut, gak mungkin dalam kriminal, suatu kita berbuat kriminal itu tidak ada objeknya, pasti ada objeknya. Lalu, objek studi kriminologi itu sendiri ada 3, yaitu perbuatan yang disebut kejahatan, pelaku kejahatan, dan juga reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Dalam kriminologi itu sendiri pasti ada beberapa teori yang dimana kita bisa menentukan ciri-ciri pelaku tersebut itu seperti apa, dan dapat kita bahas pada slide berikutnya, yaitu dalam teori Lombroso. Dalam teori Lombroso itu dia menyimpulkan pada 13 ciri fisik pada seseorang yang melakukan kejahatan atau kriminal. Di antaranya itu contohnya seperti ketidaksimetrisan wajah fisik, ketidaksimetrisan wajah atau kepala, lalu ada juga telinga yang lebar seperti kera, ada juga seperti bibir yang lebar, lalu dagu yang mundur, hidung yang memelintir, seperti memelintir tuh seperti miring atau mungkin bengkok atau sebagainya. Lalu ada juga tulang pipi yang menonjol, tangan yang panjang, kerutan kulit yang menonjol, dan jari jemari atau jempol yang besar. Kita bisa melihatnya pada foto bagian sebelah kiri, contoh-contohnya. Lalu dalam teori Lombroso itu ada 3 hal yang mengkategorikan kriminologi, yaitu ada born criminal, insane criminal, dan criminaloid. Dalam born criminal itu bakat jahat yang ada sejak lahir.
terdapat pada sepertiga dari jumlah seluruh penjahat. Nah, bakat ini, ini bukan bakat yang harus disenangi ya. Tapi berikut ini tuh born criminal itu kita bisa tahu orang itu jahat. Kejahatannya itu lahir maksudnya ada sejak dia lahir. Maksudnya bakat jahat yang dia punya bisa dari bakatnya dia. Itu bukan satu bakat yang bisa dibanggakan, tapi itu yang muncul dalam orang-orang di sekitar kita dan lingkungan kita juga. Lalu ada juga instant criminal, yakni bukanlah penjahat sejak lahir, mereka lahir disebabkan oleh penyakit jiwa dan perubahan di dalam otak mereka yang terganggu. Nah ini karena ada yang contohnya yang kayak sakit jiwa, itu kan mereka memiliki pemikiran yang terganggu sehingga bisa melakukan segala sesuatunya itu di luar dari kendali diri dia sendiri. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada criminaloid. Pada criminaloid ini merupakan susunan mental dan emosional sedemikian rupa sehingga dalam keadaan tertentu mereka dapat melakukan perbuatan yang sangat kejam dan jahat. Hal ini itu biasa kita temukan dalam lingkungan sekitar kita dari hal kecil aja. Itu misalkan yang sebenarnya dia itu baik, tapi ketika dia ada dalam suatu kelompok orang, itu sekelompok orang itu melakukan kejahatan terhadap orang tersebut. Dia ada di tengah-tengahnya, tapi karena dia merasa terancam atau merasa apa ya kurang cocok dengan lingkungannya, mereka karena itu rasa ancaman yang dia rasakan dan rasa tidak nyaman itu, dia bisa melakukan suatu tindakan yang kriminal. Dan itu membuat emosional dia malah berbanding terbalik dari yang biasanya. Seperti itu. Lalu kita membahas nih kriminologi. Dalam kriminologi itu kejahatan. Kejahatan tidak mungkin tidak melibatkan yang namanya korban. Pasti ada yang namanya korban dalam suatu kejahatan. Nah, yang kita akan bahas di slide selanjutnya adalah victimologi. Victimologi itu sendiri yang berarti dalam arti sempit, yaitu korban, dan arti luas yang merupakan korban dari berbagai bidang. Korban dari berbagai bidang itu yang dimaksud bisa dalam bidang kekerasan seperti seksual, atau mungkin bidang pembulian, atau berbagai kejahatan lainnya. Korban kejahatan diartikan seseorang yang mengalami kerugian yang diakibatkan oleh tindakan melawan hukum. Kita biasa melihat korban itu selalu mengalami kerugian. Dan dalam hal ini banyak hukum yang kadang lupa, mereka terlalu fokus dalam pelaku sehingga lupa akan korban. Salah satunya ada pada kekerasan seksual, yaitu mereka masih belum bisa menaungi atau memperjelas hukum seperti apa yang bisa dilakukan untuk kekerasan seksual, karena pada kasus kekerasan seksual itu mereka itu dalam satu kasus misalkan kita buka baju lalu divideo oleh seseorang dan video itu otomatis tersimpan, dan untuk membuktikannya itu adalah dengan videonya itu ditunjukkan ke aparat polisi. Tapi mereka lupa bahwa pasti korban ini mengalami kerugian, yaitu dari segi psikologinya mereka sendiri, karena mereka merasa malu atau trauma dengan hal tersebut. Dan dari pihak kepolisian kadang mengabaikan hal tersebut, atau mungkin banyak korban yang sulit untuk berbicara, angkat bicara mengenai apa yang sudah mereka alami.
dan itu pun bisa disebabkan dengan rasa trauma dan sebagainya. Lalu dari tujuan viktimologi sendiri ada 3. Yang pertama, ada menganalisa berbagai aspek yang berkaitan dengan korban. Jadi kita harus bisa menganalisa korban ini, bisa dikatakan korban itu karena apa dan kejahatan seperti apa. Dan kita mengidentifikasikannya bahwa dia adalah korban. Lalu yang kedua, berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi. Jadi tujuan viktimologi itu biar kita bisa mengetahui pelaku ini secara bertahap mereka melakukan apa, kejahatan seperti apa yang mereka lakukan dari tahapan pertama sampai tahapan terakhir. Itu pun penting, dan kenapa itu penting? Karena bisa menentukan hukuman yang tepat untuk pelaku tersebut. Lalu yang ketiga, mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia. Semoga yang dengan tujuan viktimologi ini biar kita bisa tahu bahwa kita dapat mengurangi penderitaan manusia tersebut, korbannya tersebut itu sendiri. Lalu dalam tujuan viktimologi, kita dapat melihat manfaatnya, yaitu untuk meringankan kepribadian dan penderitaan manusia di dalam dunia. Penderitaan dalam arti menjadi korban jangka pendek dan jangka panjang yang berupa kerugian fisik, mental atau moral, sosial, ekonomis, kerugian yang hampir sama sekali dilupakan, diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, penuntut umum, pengadilan, dan pembina permasyarakatan, agar bisa ditengok oleh para aparat hukum mengenai hal tersebut. Viktimologi itu sendiri mempunyai keselarasan dan keserasian dengan Pancasila, khususnya pada bidang usaha mencapai masyarakat adil dan sejahtera secara spiritual dan material, meningkatkan martabat manusia baik pelaku maupun korban. Suatu viktimisasi mengusahakan manusia untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Ruang lingkup viktimologi itu sendiri dapat meliputi bagaimana seseorang dapat menjadi korban yang ditentukan oleh viktim yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan. Manfaat viktimologi ini dapat memahami kedudukan korban sebagai sebab dasar terjadinya kriminalitas dan mencari kebenaran. Dalam usaha mencari kebenaran dan untuk mengerti akan permasalahan kejahatan, delikuensi, dan deviasi sebagai satu proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Lalu viktimologi ini sendiri mempunyai fungsi untuk mempelajari sejauh mana peran dari seorang korban dalam terjadinya tindak pidana, serta bagaimana perlindungan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap seseorang yang telah menjadi korban kejahatan. Kontribusi viktimologi pada hukum pidana itu sendiri yaitu melalui viktimologi akan mudah diketahui latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh pelaku dalam aksinya serta aspek-aspek lainnya yang terkait. Jadi itulah kenapa pentingnya viktimologi dalam kriminologi. Karena pengetahuan ilmiah yang mempelajari masalah
korban kriminal sebagai suatu masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, dan viktimologi itu sendiri merupakan bagian dari kriminologi yang memiliki objek studi yang sama, yaitu kejahatan dan korban kriminal. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam PowerPoint maupun salah kata. Sekian dan terima kasih.